Selamat bertemu dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam semester 7. Baik, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga model pembelajaran kita saat ini yang paling cocok adalah dengan pembelajaran daring. Baik, untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam kita akan mengikutinya 2 SKS ya. Untuk semester 7 kita sudah pernah ketemu di mata kuliah sebelumnya, sehingga ibu rasa kita tidak perlu perkenalan lagi ya. Oke, ini materi yang akan kita pelajari untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Pembelajaran pertama kita akan membahas tentang pengertian sumber daya. Oke. Secara harafiah, istilah sumber daya berasal dari kata sumber dan daya. Ya. Kata sumber biasanya dihubungkan dengan asal mula, titik permulaan sebagai cikal bakal yang dapat berkembang atau bergerak kemana-mana. Di sini ada contoh ya yang ibu berikan. Misalnya adalah sumber air panas di pegunungan. Sumber air panas di pegunungan biasanya itu dia terus-menerus mengalir dan bergerak kemana-mana. Ya, kata lain untuk sumber sering juga diartikan sebagai pokok atau pangkal dari sesuatu. Kemudian kata daya. Kata daya sering diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang dapat menggerakkan sesuatu. Ya, ada daya ya sehingga kita bisa menggerakkan sesuatu. Dengan demikian, istilah sumber daya secara umum dapat diartikan sebagai sumber kekuatan atau sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Sumber daya itu bisa berupa benda atau bukan benda. Contoh sumber daya. Contoh aliran sungai dengan debit air yang besar merupakan sumber daya yang tak ternilai untuk keperluan irigasi atau pembangkit tenaga listrik. Jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, sumber daya dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Ya. Manusia sebagai makhluk biologis dan juga makhluk sosial ditakdirkan untuk memiliki berbagai kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memerlukan berbagai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu adalah berupa barang dan jasa. Berbicara tentang barang dan jasa pasti berkaitan dengan yang namanya produksi. Ya. Produksi merupakan kegiatan manusia dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Untuk melaksanakan produksi tersebut, manusia membutuhkan sumber daya. Nah, jadi untuk melaksanakan produksi ini, manusia dia membutuhkan sumber daya. Next. Dalam pengertian ilmu ekonomi, sumber daya adalah
faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Sumber daya atau faktor-faktor produksi dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu modal, yang kedua adalah tenaga kerja. Modal adalah berupa modal buatan manusia, ya. Modal buatan manusia itu contohnya seperti apa? Bangunan, mesin, jaringan transportasi, bahan mentah, persediaan barang jadi atau setengah jadi, lahan yang terdiri atas tanah, air, udara, mineral yang ada di dalamnya. Sinar matahari yang amat penting dalam proses produksi, pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutanan. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang mampu bekerja dan kewirausahaan. Konsep sumber daya dalam pandangan ekonomi. Ya. Ahli-ahli ekonomi membagi sumber daya menjadi 3 ya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Teknologi mempunyai fungsi mengembangkan sumber daya alam ataupun manusia dalam merealisasikan sumber daya itu menjadi barang-barang yang dibutuhkan oleh manusia, perbaikan kualitas dan perluasan jenis barang yang dapat dihasilkan atau penyempurnaan kualitas tenaga kerja dan barang-barang modal. Konsep sumber daya alam dalam pandangan ekonomi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk faktor masukan atau input dalam kegiatan produksi. Ini adalah keragaman sumber daya. Sumber daya alam yang dibutuhkan manusia terdiri dalam berbagai jenis. Yang pertama adalah sumber daya atmosfer. Sumber daya atmosfer ini berkaitan dengan lapisan udara ya, keberadaan udara di atas alam. Kebutuhan udara bersih semakin dirasakan akhir-akhir ini susah ya, karena sudah banyak polusi, pencemaran lingkungan dan sebagainya ya. Udara yang semula menjadi barang bebas di bumi mulai dirasakan kerusakan kualitasnya, sehingga masyarakat terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh udara bersih. Misalnya kita harus pergi ke tempat atau ke kota yang mungkin kurang polusi udaranya ya. Mungkin kalau di Nabire belum terlalu terasa tentang polusi udara ya, karena di sini belum terdapat banyak pabrik ya, bahkan mungkin tidak ada ya pabrik-pabrik yang besar seperti di Jawa sana misalnya, sehingga kita masih belum terlalu merasakan susah untuk mendapatkan udara yang bagus. Kalau di Nabire masih banyak tempat-tempat yang udaranya masih bagus sehingga kita bisa menghirup udara dengan leluasa. Tapi kalau di luar Papua itu sudah banyak yang kota-kota yang sudah penuh dengan polusi ya. Seperti itu. Kemudian kedua, sumber daya hidrosfer. Sumber daya ini meliputi air dan perairan dalam berbagai bentuknya. Dilihat dari kualitasnya, tidak semua air layak dimanfaatkan sebagai air bersih. Ya, sumber daya hidrosfer ini juga misalnya kita merasakan juga di Nabire. Tidak semua tempat juga di Nabire ini memiliki sumber air bersih. Ya, terkadang misalnya kita tinggal di daerah-daerah Wonorejo atau mungkin sekitaran Kalibobo atau di sekitaran Karang, itu airnya kurang bersih ya, air tanah ya, artinya misalnya kita gali sumur itu jarang kita mendapatkan air yang bagus. Tapi tempat-tempat yang mungkin di dekat daerah pantai justru di situ adalah sumber airnya bagus ya, sehingga air sumur pun bisa digunakan untuk masak. Tetapi di tempat-tempat tertentu tidak, bahkan untuk memasak pun kita harus mengandalkan misalnya air galon atau kita mengandalkan air hujan ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya litosfer. Sumber daya litosfer atau kulit bumi meliputi semua unsur dalam kulit bumi yang umumnya berupa padatan, seperti bahan tambang ya, biji logam, mineral, minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Tanah juga dapat dimasukkan ke dalam sumber daya alam ini. Keempat, sumber daya energi baru. Sumber daya ini adalah energi generasi mutakhir yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemanfaatan energi lama yang telah dikenal ya, seperti energi sungai dan surya. Jadi sumber daya energi baru ini adalah sumber daya yang sudah mulai dikembangkan ya, lebih lanjut pemanfaatannya dari energi yang lama. Jadi coba kita lihat contohnya seperti apa itu sumber daya energi baru. Energi tenaga angin. Ada yang namanya energi tenaga angin, ini contohnya ya. Kemudian energi pasang
surut air laut. Ya, seperti ini. Ini nanti dari energi pasang surut air laut bisa menggerakkan generator-generator ini sehingga membangkitkan tenaga listrik. Sama juga seperti ini ya, kincir angin. Kemudian ada contohnya energi gelombang laut. Ya, ini contohnya ya. Kemudian energi panas bumi. Ini dia memanfaatkan panas bumi. Nanti kita akan bahas secara khusus ya tentang energi-energi yang dikelola ini. Kemudian energi magnet. Ya. Energi silikon. Seperti ini. Oke. Ibu rasa untuk materi pembelajaran pertama kita sampai di sini saja. Mengingat ini hanya 2 SKS sehingga materi yang Ibu berikan tidak banyak. Untuk pembelajaran pertama Ibu belum memberikan tugas, mungkin next di pembelajaran kedua atau ketiga Ibu akan berikan tugas. Ibu harap kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan, ya, minum vitamin, menjaga jarak, memakai masker kemanapun kita pergi ya, supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap belajar walaupun pembelajarannya masih dengan cara seperti ini. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Terima kasih.